Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ayesa Nurul Utami. Jadi, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, mohon disimak ya video pembelajarannya. Check this out. Adapun masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad, masalah-masalahnya ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, atau bisa disebut dengan polideisme. Nah, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan, di mana masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan, dan juga lain-lain. Kemudian yang kelima, yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, karena di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan. Kemudian kita masuk kepada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya pun mulai menyebarkan isu-isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Nah, salah satunya yaitu tokoh masyarakat dari Quraisy yang selalu menghalangi gerakan-gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan juga Islam. Nah, ada banyak sekali tantangan dakwah Nabi di Makkah. Begitu juga banyak cara yang dilakukan oleh penduduk kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, tetap saja mereka tidak bisa menghentikannya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan, yang kedua, hilangnya status sosial, dan yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Selanjutnya kita masuk kepada materi tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa tantangan yang dialami oleh Nabi ialah sebagai berikut. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Kemudian yaitu mengenai kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Nah, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari karakter-karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun karakter-karakter tersebut di antara lain, yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang sabar. Kemudian yang kedua, memiliki karakter kegigihan dan keuletan. Yang ketiga, memiliki karakter berakidah yang benar dan kuat. Yang keempat,
Nabi Muhammad juga memiliki karakter akhlak yang terpuji dan menjauhi kemungkaran. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad juga memiliki karakter kesetaraan derajat. Selanjutnya kita masuk kepada materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama ada dakwah rahasia atau siriyah. Nah, setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara siriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nah, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau yang artinya orang-orang yang paling dahulu dan yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, dakwah terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy yang semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam kondisi tersebut turunlah surah Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah, Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Kemudian yang keempat, hijrah ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan agama Islam, dan Abu Thalib, pamannya, yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai Tahun Kesedihan. Setelah meninggal, keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, kemudian Nabi Muhammad bersama Zaid berencana pergi ke Thaif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Mekah. Nah, ada beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad memilih Thaif. Di antaranya yaitu yang pertama, Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, jarak Thaif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Thaif dan Mekah. Kemudian yang kelima, Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan bai'at kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka, bai'at ini
disebut dengan baiat aqobah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya Ayesah Nurul Utami pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.